Selamat pagi dan shalom. Jam 4.30 dari studio kesayangan kita bersama-sama dalam doa hari ke-6. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesaya 50 ayat 4b ditulis, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mazmur 90 ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Dengan kasih setiamu. Pagi ini jam 4.30 Tuhan mengenyangkan engkau dengan kasih setiamu. Yehezkiel 46 ayat 13 ditulis, domba yang berumur 1 tahun dan sebagai korban bakaran bagi Tuhan, setiap pagi ia harus melakukan itu. Jadi korban yang indah itu pagi-pagi hari. Seperti pagi ini saudara merendahkan hati, merendahkan diri, meminta berkat kepada Tuhan, dan menaikkan korban syukur kita. Ayub 1 ayat 5 ditulis, keesokan harinya, pagi-pagi, ditulis pagi-pagi, bangunlah Ayub, mempersembahkan korban bakaran, lalu menguduskan anak-anaknya. Jadi apabila engkau mau menguduskan hidupmu, pagi-pagi bawa korban kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 147, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Tolong kami Tuhan. Kami punya berharap hanya kepada firman-Mu. Mazmur 119 ayat 147. Hari ini apabila engkau berkata, tolong aku Tuhan, maka Anda berada pada channel yang tepat. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita semua. Daniel 6 ayat 19, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Di pagi-pagi itu dia mau melihat apakah Tuhan menolong Daniel dari gua singa, sehingga raja mau melihat. Dan raja pada pagi-pagi itu dia melihat dengan matanya, singa tidak memakan Daniel. Jadi di waktu pagi ada perlindungan Tuhan dan bukti kasih setia Tuhan sepanjang malam menjaga saudara daripada ancaman dan singa-singa. Kita pindah ke perjanjian baru. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah, seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi di sini tuan rumah atau Bapa di surga adalah Tuhan. Pagi-pagi benar dia mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi diisyaratkan oleh kisah Tuhan Yesus ini, Tuhan itu pagi-pagi bergerak mulai cari siapa yang siap rajin. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Jadi masih gelap seperti saat ini jam 4.30. Ia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa
di sana. Artinya dia tidak mau ada gangguan waktu pagi itu bersama Tuhan. Mari kita lihat lebih jauh. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, pada hari yang ketiga atau hari Minggu, ditulis Markus 16 ayat 2. Mari perhatikan, pagi-pagi benar, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Artinya murid-muridnya pergi ke kubur setelah matahari terbit, mungkin jam 6.30 atau jam 7 waktu Yerusalem pada saat itu. Tetapi kalau kita lihat Markus 16 ayat 9, dituliskan setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Kata pagi-pagi di sini artinya sebelum matahari terbit, Tuhan Yesus bangkit. Jadi kuasa kebangkitan terjadi waktu pagi-pagi. Anda full dengan energi waktu habis bangun tidur. Mungkin ada saat ini yang mungkin masih mengantuk, tetapi dengar firman ini, ada kuasa kebangkitan mengalir kepada saudara pagi ini, memulihkan yang sakit, memulihkan lutut yang lemah, memulihkan rasa takut dalam jiwamu, rasa khawatir, rasa kesendirian. Maka ada kuasa Allah yang menemani saudara pagi ini. Yohanes 10 tentang Yesus gembala yang baik. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi di waktu pagi, Tuhan sebagai gembala kita mau memanggil nama kita masing-masing. Dan saya percaya suaranya, engkau mengenalnya, itu adalah Sang Gembala Agung Tuhan Yesus. Ambil waktu untuk mendengarkan suara Sang Gembala Agung Tuhan Yesus. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput atau berkat. Amin. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tuhan memberikan nyawanya bagi kita semua. Biarlah kita semua peka akan suara Tuhan pagi hari ini, apa yang harus kita lakukan, dan biarlah suara Sang Gembala itu menjadi berkat untuk kita menemukan padang rumput keluar dan masuk. Ambillah waktu sejenak seperti waktu Elia bertemu Tuhan. Dia mendengar angin sepoi-sepoi basah dan Tuhan berbicara. Biarlah waktu sejenak engkau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.